Bedanya apa dengan menyuapi dari mulut ke mulut? Kurang ajar. Kau benar-benar menghina permaisuri. Pelayan, bunuh bajingan ini. Kamu berani kurang ajar sama ratu. Ratu tidak boleh dihina orang sepertimu. Cepat minta maaf. Aku memang terlalu bodoh. Bagaimana bisa percaya seteguk susu sembuhkan ratu? Pengawal, bunuh dia. Tunggu. Beri aku 3 detik. Dari sini ke pintu, 50 meter. 3 detik cukup untuk lari 50 meter. Dia berpura-pura. Kepala pelayan, cepat bunuh dia. 3, Kasih aku. 2. Phoenix bersinar dengan cahaya aneh. Pasti adalah susu ajaib Sylph yang berfungsi. Waduh. Apa ini benar-benar susu aku yang berfungsi? Ini nggak mungkin. Aku bukan ayahku atau kakekku. Pasti cuma kebetulan. Ini nggak mungkin. Pengelola, Phoenix bersinar emas karena Ratu Kaisar. Sedang memperbaiki diri. Bukan karena Xiao. Tidak ada hubungannya. Ya, si Xiao Xing itu payah. Dia tidak punya kemampuan. Susu dia buat gak mungkin punya efek besar. Dukun besar Xiao, Anda luar biasa. Bahkan bisa menyelamatkan sang ratu. Seperti yang saya duga. Aku memang orang bodoh. Susu yang aku buat juga sia-sia. Xiao Xing. Xiao, mau kemana? Nasibmu hari ini harus tetap di sini. Tuan pengurus, dia orang mesum yang menggoda Maharani. Benar-benar berani, memohon kepada pengurus. Cepat bunuh dia, Xiao Xing. Sembuhkan Maharani atau aku akan membunuh. Tapi susu saya hampir habis. Apa kamu tidak memaksakan diri? Aku haus sekali. Maharani bilang haus. Hentikan itu, Tuan pengurus, tangkap dia. Dokter bodoh yang tak Biar dia tidak menodai ratu lagi. Bagus sekali, siap. Apa mungkin ratu dipermalukan olehmu? Cepat meminta maaf. Semua diam. Xiao Xing, percaya padamu sekali lagi. Benar-benar tak masuk akal. Biar ku coba sekali lagi. Kamu harus berusaha. Hidupku bergantung padamu. Tidak bisa. Kalau begitu, mungkin akan tumpah. Susunya sudah tidak banyak. Kalau tumpah, benar-benar tidak ada harapan lagi. Xiao Yan, berhenti. Maharani tidak bereaksi. Alasanmu, seseorang, tangkap orang bermuka 2 ini. Apakah aku benar-benar salah? Astaga, ini kan Maharani yang agung. Kenapa bisa begitu lapar? Apa yang terjadi ini? Pasti Xiao yang melakukan suatu trik. Yang membuat Maharani bereak. Maharani bereaksi. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Selamat datang, Hidup selamanya. Selamat datang, Maharatu. Hidup selamanya. Maharatu, Anda bangun. Tak terduga, bagaimana keberuntungan berpihak kepada Xiao Xing si pecundang. Saya juga tak menyangka, Xiao Yan si pecundang itu bisa menyelamatkan Maharatu. Kali ini juga gagal membunuhnya. Kurang ajar. Siapa Camus Béranis et Calibert Bua, Curant Ajar? Hei, kenapa begini? Tadi kamu menekan kepalaku dan mencium gila-gilaan. Sekarang kamu sudah sadar, malah balas menyalahkan aku. Benar-benar membalikan fakta. Xiao Xing, jelas. Yang selalu menggoda ratu. Jangan ngarang di sini. Berusaha mengadu domba. Kelihatannya ratu tidak ingat. Apa yang baru saja terjadi? Kebetulan sesuai keinginan. Kalau begitu, Manfaatkan kesempatan ini untuk... Liu Qingqing, kamu bohong ya? Kamu inginnya membuatku mati. melawan penguasa adalah dosa besar. Tuan Xiao bukan merendahkan Anda, tapi menyelamatkan sesuai taita Anda. Sekarang dia adalah suami Anda. Sepertinya di dunia ini, Tidak semuanya. sejahat Liu Qingqing.
Ternyata begitu. Benar-benar saya. Salah paham padanya, hampir saja hari ini saya menyerahkan nasib pada. Wanita yang ganas ini. Bibirmu membuatku bengkak. Karena Yang Mulia sudah sadar, saya pergi duluan ya. Tidak bisa, Dewa Medisial. Anda sekarang jadi pasangan Kaisar Putri. Bagaimana bisa pergi? Sebenarnya, menurutku, Kaisar Putri bisa bangun murni kebetulan saja. Semua orang tahu ramuan susuku tidak berpengaruh, tidak ada efek ajaib. Aku pergi dulu. Selamat tinggal, nggak akan ketemu lagi. Beranti. Xiao Xing, sebagai Kaisar Putri, aku tidak akan ingkar. Mulai hari ini, kamu adalah pasanganku, satu tingkat di bawahku. Kamu benar-benar ingin aku jadi pasanganmu? Emperor, is daughter fall in love at first sight? Terpukau oleh teknik ciumanku? Bagus, Dewa Medisial menjadi pasangan Kaisar Putri. Dia bisa melindungi Kaisar Putri. Selamat kepada Sang Ratu Selamat kepada Sang Ratu. menemukan pasangan yang diinginkan. Menjadi suami ratu tidak masalah. Sang ratu sudah sadar dan tidak perlu aku menyelamatkan. Tidak ada yang tahu kalau aku orang rendahan. Sang Ratu. Sang Ratu, mohon pertimbangkan. Xiao Xing hanyalah penipu dari dunia persilatan. Dia tidak pantas mendampingi Anda. Betul itu, Xiao Yan hanya orang rendahan saja. Bagaimana bisa bersama dengan orang mulia? Saat pernikahan Anda, Dewa Xiao menyelamatkan Sang Ratu dan menjadi suaminya. Ini adalah fakta tak perlu diperdebatkan. Berani tidak menghormati suami Ratu? Tanpa mulut mereka. Aku datang. Tangkap musangku. Bulu. Bawa mereka pergi. Ratu. Mohon bijaksana, Ratu. Mantap. Aku umumkan sekarang. Segera adakan pernikahan. Ya ampun. Ratu mengganti baju secepat itu, apa aku akan bisa memintanya? Mengenakan baju baru setiap hari, Sang Ratu dan Kaisar. Benar-benar pasangan yang serasi. Selamat Ratu, selamat menikah, langgeng. Semoga bahagia selalu. Selamat menikah. Semoga langgeng. Semoga bahagia selalu. Aku tidak terima. Mengapa permaisuri melindungi? Xiao yang telah menjadi permaisuri kaisar. Akan membalas dendam pada Kitana. Sejak Lingho, Kami tidak punya tempat tinggal. Bersekutu dengan kerajaan Ba, bantu mereka kuasai Lingzhou dan bunuh Xiao Xing. Bukankah itu mudah? Berjalan. Kali ini, permaisuri Selama saya komisidahan, saya telah menggator pasukan Menjpang Lingzhou. Besok, saat kita menemui permaisuri Lingzhou, beri perintah, dan saya bisa menguasai Lingzhou dalam 1 jam. bagus. Pertemuan ini seharusnya tidak ada yang tahu. Raja sendiri akan datang. Mulai sekarang, kamu jadi utusan Ba, temui ratu dengan identitasmu. Ku. Akan berperan sebagai pengikutmu, tunggu waktu yang tepat. Saat itu tiba. Kita akan mengambil alih. Baik. Semua sudah siap. Tetapi, kita kekurangan alasan yang sah agar tidak menjadi bahan pembicaraan. Tuan Bashan datang untuk menyerah. Tuan Bashan, mulai hari ini, kita semua adalah orang Baguo. Kami bersedia untuk membantu. Mendapatkan kota Lingzhou. Bagaimana bisa membantu suami kaisar wanita? Xiao Yan hanyalah seorang pemerah susu, tidak tahu tentang pengobatan. Namun, kaisar wanita Ye Li menganggapnya sebagai tabib agung. Tuan Bashan dapat menggunakan kekuatan negara untuk mencari orang-orang dengan penyakit sulit. Biarkan Xiao Xing mengobati mereka. Xiao Xing tidak tahu tentang pengobatan. Jika dia gagal mengobati mereka, Kita akan punya alasan untuk menyerang Lingzhou. Namun, bagaimana Anda bisa memastikan kalau suami Kaisar Xiao Xing benar-benar tidak tahu tentang pengobatan? saya bersedia menjamin dengan kepala saya. Ya, bersedia mengorbankan nyawa untuk menjamin. Dia, Xiao Yan. Tidak tahu apa-apa tentang pengobatan.
Sebentar lagi akan bersama dengan kaisar perempuan, pikirkan saja sudah menyenangkan. Lagi pula, kamu kaisar perempuan, apakah kita terlalu terburu-buru? Hari ini, tiba-tiba kamu menciumku, jantungku bahkan bergetar sedikit. Suami kaisar, waktunya untuk malam pertama. Istri. Ayo kejar aku. Sayang. Sayang. Kamu sedang apa? Sayang, kenapa kamu bandel sekali, sampai ke sini? Suamimu sekarang akan menangkapmu. Kamu benar-benar orang yang tak tahu malu. Aku akan membunuhmu sekarang, maaf. Aku tadi tidak sengaja, aku hanya... Kau hanya apa? Kau hanya tidak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan kan? Aku bilang padamu, aku izinkan kau menjadi permaisuriku hanya karena memenuhi janji. Jika kau tidak bisa membantuku menjaga Lingzhou, aku sekarang akan membunuhmu, jaga Lingzhou. Maksudnya apa? Aku sudah mendapat kabar, selama aku koma setahun, kekuatan negara Ba telah mengepung Lingzhou, dan siap menyerang Lingzhou kapan saja. Bezok, utilisant Negara Bapastiakan Mankari, Karantuk Menuzak Sebage, Alazan menyerang Lingzhou. Dan kau, sebagai permaisuriku, harus membantuku menjaga Lingzhou. Jika tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Aku akan membuatmu jadi Kasim seumur hidup. Ah iya, aku akan membantu Anda menjaga Lingzhou. Cuma pekerja perah susu. Bagaimana aku bisa membantu Anda menjaga Lingzhou? Atau, ini dah. Saya tidak akan melanjutkannya. C'est-tu jus, Panda Patmu? Menurutku oke. Baik. Oke. Sekarang aku akan memecatmu. Jangan, Tolong. Xiaoxing. Jika kau masih mau jadi pria sejati, kau harus setujui permintaan raja. Ini perintah kekaisaran. Saya akan patuh. Saya akan patuhi. Besok kita lihat situasi. Kalau tidak bisa, saya cari kesempatan kabur. Seiya akan tidur. Gambar istana musim semi. Kau mau apa? Ya ampun, kenapa suasana di kamar begitu panas? Pasti tabib Xiao sangat hebat. Malam ini Ratu. Pasti sudah banyak direpotkan, astaga. Benar-benar memalukan. Sudah cukup. Kasurnya hampir roboh gara-gara kamu. Lalu kenapa? Tidak peduli. Ini soal harga diri pria. Aku setidaknya harus menggoyang setengah jam lagi. Kalau rusak, aku akan memberikanmu kasur baru. Utusan dari kerajaan Ba datang. Utusan Basya. Hormat kepada Yang Mulia Ratu. Kedua orang ini. Ternyata bergabung dengan Penkianet. Kali ini Bashan Datang Permintan Tidak Lazim. harapan permaisuri untuk mengabulkannya. Silakan sampaikan, selama itu bisa. Pasti akan membantu utilisant Mangurusnya. Hanya Tuan Difu yang dapat menyelesaikan urusan ini. Negara Ba ingin memanfaatkan Xiao Yan sebagai alasan untuk tindakan terhadap Lingzhou. Keluarga Bashan sakit kritis, nyawa terancam. Tetapi dokter di Ba tak mampu mengatasinya. Difu memiliki kemampuan medis tinggi. Ikin Hal Kessel ini bagi Tuan Difu. Tidak berarti apa-apa. Jika Tuan Difu bisa menyembuhkan keluarga Basahan pasti akan sangat berterima. Tidak mungkin. Lagi-lagi mengincarku. Kalian tidak Mencari orang lain? Kenapa mengincarku? Xiao Xing, oh Xiao Xing. Orang jahat selalu jahat. Kali ini, kamu tidak akan seberuntung menghidupkan permaisuri, pasti mati. Tuan. Apa pendapatmu? Di luar bilang aku pandai pengobatan, itu cuma rumor saja, kemampuanku sebenarnya biasa saja.
Lepaskan aku mohon. Aku orang biasa bisa memerah susu, tidak bisa lain. Tuan. Kamu terlalu merendahkan diri, siapa yang tidak tahu Anda adalah tabib hebat. Pernah menyelamatkan Sang Maharani. Kalian berdua bisa diam tidak? Kenapa di mana-mana ada kalian berdua? Xiao Xing, hari ini bisa selamatkan hidupmu tergantung bisa selamatkan Ling Zhou atau tidak. Tuan Difu, jangan merendah. Saya tidak percaya tabib ajaib yang kemarin bisa menyembuhkan Maharani. Hari ini tidak bisa mengobati. Ini tidak memberi muka pada negara Ba. Kamu bisa katakan langsung. Difu. Tak memberi muka pada negara Ba. Atau apakah Difu ingin memicu perselisihan antara Ling Zhou dan negara Ba? Tidak, saya melihatnya, itu tujuan dia. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menolak permintaan Anda? Xiao Xing, bagaimana bisa seperti ini? Biasanya. Kamu berlebihan tentang saya dan Yun. Tapi hari ini, Keluarga Tuan Bashan sedang sakit. Sebagai penguasa, bagaimana bisa? Abaikan saja, bukan karena tidak menyelamatkan keluargamu, juga bukan meremehkan negara. Kemampuan medis tidak sehebat yang dikabarkan. Benar-benar tidak bisa membantu. Penguasa, jangan merendah lagi. kemampuan medis Anda tak tertandingi, seperti yang dikatakan utusan Bashan. Tunjukkan kekuatan Ling Zhou. Xiao Xing, kamu harus menyembuhkan Lian. Bantu aku mempertahankan Ling Zhou, istri kaisar. Jangan menolak. Bantu duta besar mengobati keluarganya. Kamu perlu berusaha sekuat mungkin. Kalau tidak sembuh, Akibatnya. kamu tahu. Tabib Xiao. Kamu pasti nggak ada masalah. Kak, mulutmu nggak bisa diam sebentar ya? Aku hampir celaka gara-gara kamu. Anak. Seorang ibu yang mau melahirkan. Ini kakakku, Bashui. Dia sedang sulit melahirkan. Dan dokter di negeri Ba bilang nyawanya terancam. Aku berharap keterampilan medis Imam bisa menyelamatkan ibu dan anak itu. Tuan Bashan, ketiga orang ini dipilih dengan cermat di negeri Ba, dianggap tidak bisa disembuhkan. Yang pertama, menderita penyakit paru-paru, selain batuk tidak ada gejala lain. Yang kedua, menderita penyakit langka. Dia terus muntah darah. Orang ketiga adalah seorang wanita hamil yang mengalami persalinan sulit. Segera. 1 rumah tangga, 2 kehidupan. Bagus, sangat bagus. Ironis 2 nyawa dalam 1 rumah tangga. Kita hanya punya. Silakan undang tabib suci, kaisar suami. Semoga mereka dan anak mereka selama. Jika kamu tidak bisa melakukannya. Kalau begitu jangan salahkan kerajaan Ba kita karena mengambil tindakan terhadap Ling Zhou. Ling Zhou. Hari ini pasti akan jadi wilayah negara kita, negara Ba. Permantan negara Ba ini, je la dipili dans Serma. Xiao Xing, kamu harus mencari cara apapun. Jaga Ling Zhou. Hanya membantu persalinan ibu. Perkayala, difu pasti akan membua ibu dan anak selama. Saya. Melahirkan. Anak ke bagian persalinan. Kenapa mencariku di sini? Aku ini pria, tak bisa membantu saat persalinan, kan? Tuan Difu. Anda punya keahlian medis yang luar, pasti jauh lebih hebat dari orang biasa di negara kami. Talong Jangon Menelak Lagi. Cepat mulai. Tuan Difu. Jangan sungkan. Segera mulai. Xiao Xing. Keberuntungan manusia pasti ada habisnya. Tahun depan seperti Ini adalah hari peringatanmu. Utusan, jangan khawatir. Difu kami adalah tabib ilahi. Begitu dia bertindak, tidak sampai 10 menit. Ibu dan anak pasti selamat. 10 menit. Pernahkah Menolong persalinan. Dalam 10 menit sudah selesai. apalagi aku tidak paham pengobatan. Saya tidak tahu cara membantu melahirkan. Ini. Tief. Demi Ling Zhou. Juga demi dirimu sendiri, cepatlah. Aku. Ini. Jangan takut ya. Ayo, ikuti aku. Ayo. 2, 3. 1, 2, 3 tarik napas. 1, 2, 3, 12, 3 buang napas.
Ini. Ini bukan salahku. Di drama pendek semua proses melahirkan begini. Ini. Tali pusat melilit leher. Bayi ini tidak bisa keluar. Ini bahkan dewa tidak bisa. Nggak bisa diselamatkan. Lilitan tali pusar, omong kosong. Kakakku adalah wanita tercantik dan terbaik di negara kita. Jadi, anaknya pasti paling beruntung. Kalau kamu cari alasan lagi, aku akan bunuh kamu sekarang. Death. Jangan cari alasan lagi. Ibu dan anak harus selamat, ini perintah. Tapi, dalam situasi ini, aku benar-benar nggak bisa mengobatinya. Aduh, sakit sekali. Anaku. Perutku sakit sekali. Wanita melahirkan seperti melewati gerbang kematian. Kami mendengar namamu yang terkenal dan datang khusus untuk meminta bantuan. Tidak disangka. Kau acuh tak acuh pada kami. Shaoxing. Kupikir kau sengaja melakukannya. Ini adalah pemberontakan. Perintah permaisuri, dosamu dihukum mati. Kau. Sepatutnya dihukum mati. Xiao Xing, kau meremehkan kami. Tidak mau mengobati kakakku, ya? Kalian di Lingzhou mengecewakan negara kami, Baguo. Jangon Sulik. Baguo bertindak menyelamatkan dan mengobati. Secepat itu, Lagipula Inipenya-Kitiang Sangarumi, Xiaoxing. Berjuang lebih keras lagi. Xiaoxing. aku telah menitipkan harapan Lingzhou padamu. Jangan sampai mengecewakan aku. Kalian semua ini seperti batu, mana bisa aku menemukan solusinya? Lihatlah kalian. Ibu melahirkan terus berteriak, energi terkuras habis, harus beri dia tenaga tambahan. Beri tenaga tambahan. Selain susu, aku tidak punya yang lain. Tidak ada cara lain. Hanya bisa beri dia susu. Xiao Xing, kau gila ya? Belum pernah lihat dokter bilang. Beri ibu melahirkan susu. Iya, betul. Pasti ada cerita tali pusar melilit leher. Sebentar lagi pasti Ibu melahirkan diberi. Menurutku, kamu cuma mencari alasan di sini. Xiao Xing. Kamu anggap kami seperti anak kecil? Sebelumnya kamu bukan hanya menghina kakakku, sekarang malah memberi susu yang tak dikenal untuk diminumnya. Kamu mau hina kakakku, juga menghina kami dari negeri Ba? Kalau begini, jangan salahkan kami kalau nanti tidak sopan padamu. Jangan salahkan kalau nanti tidak sopan padamu. Pikiranmu sempit. Susu dari empu adalah susu dewa. Seteguk bisa menambah tenaga. 2 teguk bikin panjang umur. 3 teguk meningkatkan kemampuan. Seteguk susu ini, dijamin ibu melahirkan 5 menit langsung bisa melahirkan. Dewi Susu, mungkinkah itu embun yang kuminum saat setengah sadar kemarin? Ternyata itu susu. Kalau bisa selamatkan aku, juga bisa selamatkan ibu melahirkan. Tuan Kepala. Tolonglah, kalau mau berbohong, setidaknya buat alasan yang masuk akal. Dia seorang pemerah susu biasa, bisa bikin susu dewa? Bila Apakah ingin jadi bahan tertawaan? Kalian pengkhianat dari Lingzhou. Diam. Semua. Di sini bukan tempat teriak-teriak. Difu sedang membantu persalinan. Masih ada 5 menit. Kenapa terburu-buru? Ratu Lingzhou ini, Memang pandai melindungi suaminya, kepribadian ini sangat menggemaskan. Kalau suami tercintamu, Difu, tidak bisa menyembuhkan kakakku, maka kerepotanlah Ratu Lingzhou tercintaku. Jadi selirku di Bashan, bagaimana? kurang ajar. Kuhormati kamu, namun kamu mempermalukanku. Mempermalukan, kenapa? Aku akan berterus terang, suamimu Difu tidak bisa menyembuhkan kakakku, esok yang duduk di singgasana rajamu adalah Raja Kerajaan Ba. Bashan mengkari mati. Kamu berani-beraninya. Berani minta permaisuri Lingzhou jadi selir, tantangan. Seperti tamparan di wajah. Tak disangka Xiaoxing. Bersembunyi melindungi raja di negara kita. Itu harta pria, hari ini kamu tidak bisa selamatkan kakak dan lindungi istri, masih ada alasanmu. untuk jadi pria sejati. Jadi anjing saja. Bagaimana jika aku bisa menyelamatkan? Kata-katamu, kekuatan negara mundur dari Lingzhou. Dan Mengermati Sang Ratu, Sidiap Tahan Maju Berbakti. Aku percaya pada kemampuan medis suamiku. Jika tidak bisa menyelamatkan, aku bersedia jadi istri kedua. Ayah, kakek. Leluhur keluarga Xiao, tolong lindungi ibuku memasak susu hari ini. Agar bisa menyelamatkan orang. Kamu.
Tali pusat sudah terlepas. Sepertinya bayi kecil ini suka susu yang kumasak, ada efeknya. Lanjutkan melahirkan ya, bersemangat, kamu pasti bisa. Xiao Xing, Basui harus mati hari ini. Aku tidak akan membiarkanmu menyelamatkannya. Aku tidak akan kehilangan kesempatan ini untuk merebut Ling Zhou. Anda. Bangun. Permaisuri Ling Zhou ini. Itulah yang Anda maksud. Bisakah itu Xiaoxing. And a Tidak Manapati Janji untuk Benjamin Keselamat dan Ibu dan Anak. Permaisuri? Permaisuri, kurasa suamimu sengaja melakukannya. Karena kau tidak menepati janjimu, jangan salahkan kami karena menyerang sekarang dan meratakan Ling Zhou MU. Aku seharusnya tidak berharap pada Xiao Xing. Aku sudah tahu, dia bodoh. Dia adalah dokter hebat. Murni Seoranja. Kini orang jahat ini sudah sampai pada akhir hidupnya. Tuan Utusan, Anda benar, Xiao Xing sebagai suami raja, namun tak menepati janji Ling Zhou ini. Seharusnya membayar atas tindakannya. Xiao Xing, kamu dengan kekuatanmu sendiri. Menghancurkan seluruh Ling Zhou, sekarang kamu adalah penjahat untuk Ling Zhou. Kini tiba saatnya. Apakah kamu ingat apa yang kamu janjikan padaku? Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Pusarnya sudah dilepas. Wajahnya sudah terlihat lebih baik. Bagaimana bisa berhenti bernafas? Jangan buru mengambil kesimpulan. Susu Difu bisa menyembuhkan penyakit wanita. Juga membuat orang tua kelihatan muda. Sedetikak susu menyelamatkan ratu. Satu teguk ini bisa memanggil dari kematian. Iya, Lagi-lagi menyelamatkan ratu. Lagi-lagi menyelamatkan. Mungkin susu yang aku olah sekarang sudah mulai jadi. Tapi, susu yang aku buat hari ini sudah habis. Wanita itu sudah mati, tidak ada cara lain, hanya bisa biarkan orang mati selamatkan dirinya sendiri. Xiao Xing, kamu anggap kami bodoh. orang mati selamatkan dirinya sendiri. Aku lihat kamu sengaja mau mengulur waktu untuk menghalangi Tuan Bashan. Sekarang bagaimanapun kamu mengulur waktu, tidak ada gunanya lagi, kekuatan negara kami sudah siap menyerang. Tunggu saja istrimu. Jadi selirku, bantuan dari negara tetangga tiba di Lingzhou dalam 10 menit. Xiao Xing, bertahan 10 menit lagi untukku. Bashan, jangan angkuh. Jangan lupa masih ada di istana Ling Xiao. Difu, apa yang kamu maksud dengan orang mati yang menyelamatkan diri sendiri? Maksudku susunya sudah habis, hanya bisa meminjam sedikit dari ibu menyusui. Berani kamu menodai kakakku. Kamu sama sekali bukan tabib dewa. Kamu adalah orang jahat. Difu, ini provokasi terang-terangan. Kamu tidak mempedulikan negara Baguo. Bukan hanya itu, dia memang mesum dan tidak tahu malu. Dulu, sering diam-diam memegang tanganku. Benar, saat menyelamatkan wanita permaisuri, bukunya jatuh dari tas. Kukira gambar erotis itu kosong, tapi ternyata penuh. Maksudku, apa yang ada di kepalamu? Sampah kuning jenis apa? Dia tidak memiliki bakat atau keterampilan nyata. Bukan cuma itu, dia juga diam-diam menyimpan barang-barang pribadiku. Dia nggak tahu malu. Jadi bagaimana? Pakar mana tidak punya keanehan sendiri? Koleksinya. Pakaian pribadi. Aku tidak mengerti sifat aslimu. Sekarang, bahkan jika kau telanjang berdiri di depannya. Dia bahkan tidak akan melirikmu. Tindakan Devi kali ini Memang menyimpang. Tapi, untuk menyelamatkan orang. Utusan negara Ba. Ingin kakak tetap hidup, bukan? Katakanlah begitu, tapi hari ini, entah kakakku hidup, atau seluruh Lingzhou ikut dikubur bersamanya. Oh, Ratu, Lingzhou tak bisa diselamatkan. Racun jarumku mematikan, tak ada penawar. Commission Ba Shui adalah untuk. Membantu negara Ba. Melakukan segalanya. Kali ini harus berhasil. Semoga berkat Tuhan. Semoga berkat Tuhan. Tidak ada reaksi sedikit pun. Ratu Lingzhou.
Apakah kamu sekarang akan turun dari tahta naga dengan patuh sendiri Menyerahkan tahta kepada raja negara kita atau ingin melihat seluruh Lingzhou hancur? Xiao Xing, kenapa bengong? Cepat sujud minta ampun. Xiao Xing, Waktu itu mencabut lebih dari 10 bulu saya. aku akan mencabut. 80 bulu darimu. Bahkan tabib sakti negara saya pun tidak bisa diselamatkan. Apakah mungkin Lingzhou yang kecil bisa menyelamatkannya? Konyol sekali. Hari ini, meskipun kalian menunda waktu, tetap tidak bisa mengubah takdir kalian untuk dihancurkan. Kamu Lingzhou. Nasibmu sudah habis. Apapun usaha kalian, tidak akan mengubahnya. Apakah memang langit akan menghancurkan Lingzhouku? Negara Castle seperti Baguni berani menggertak. Apakah tabib dari Baguni kalian pantas dibandingkan dengan ahli tabib kami? Aku percaya keahlian tabib ahli kami pasti bisa menghidupkan orang mati. Benar-benar berhasil. Teknik membuat konsentrat susu meningkat. Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Racunku mematikan, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Bagaimana mungkin? Xiao Xing, beruntung sekali. Berapa banyak asap hijau naik dari makam leluhur keluar? Berapa banyak dupa Kamu memang brengsek. Bisa bahkan menghidupkan orang. Nyawamu benar-benar keras ya. Tuhan enggan membawamu pergi, Diefu. Kamu benar-benar hebat. Aku sungguh. Semakin mengagumimu. Aku tidak sehebat itu. Hanya beruntung saja. Bantuan akan segera tiba. Negara Bakan, c'est Gérabert Lutumemon Padaku, Bachan. Permintamu. Dev sudah melakukannya. Apalagi yang bisa kamu katakan? Iya, tapi permintaan kami adalah agar kakak dan keponakanku selamat. Sekarang meski kakakku sudah selamat. Bagaimana dengan keponakanku? Dev dengan keahlian medisnya bisa menyelamatkan kakakmu dari ambang kematian. Melahirkan keponakanmu. Bucan Mazala Bezard. Ayo kita lanjutkan. Semangat. Aku bersamamu. Ayo tekan. Akhirnya lahir, begitu sulit, sekarang aku. Akhirnya merasakan perasaan seorang ibu. Ibidan Annexel. Xiao Xing, wanita jalang ini, tak disangka seberuntung berhasil melahirkan anak. Bukan Xiao Yan, wanita jalang, kenapa selalu selamat? Bachan. Apalagi ingin kamu katakan? Kamu berdua bilang dia tidak berguna, bagaimana sekarang? Bagaimana kamu akan menjelaskan ini pada Tuan Bashan? Jangan terburu-buru, kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Yangan Salakan kami. Ini pasti ulah Xiao Yan. Entah trik apa yang Gunakan untuk ubah rencana. Aku tidak peduli trik apa yang dia gunakan. Ibu dan bayi aman. Ini membuktikan Dia bukan hanya bukan orang rendahan mungkin dia sirang ali hebat kalian berani beraninya menepu kita. Aku sudah bilang kenapa utusan kerajaan Bago tiba-tiba mengancamku, ternyata hasil dari kalian berdua. Bagaimana tidak menyangka kan aku ini memang kuat. Kalian berdua ini namanya mau untung malah buntung. Sekarang tepat memanfaatkan Bashan dan memberi pelajaran mereka berdua. Bashan. Dengar, kedua orang adalah mata-mata dari Lingzhou yang dikirim ke negara kalian, Bakok. Kalian tertipu. Apa? Dasar penipu, akan kubunuh kalian. Bodoh. Tidak. Bashan. Jangan pukul. Lari. Jangan percaya omongan Xiang Yan. Kami benar-benar ingin bergabung dengan Bakok. Zayang. Ratu Lingzhou. menangkap pencuri harus tangkap pemimpinnya dulu. Aku tahu itu. Raja Ba. Kalian tidak menyangka, kan? Raja kami datang pribadi. Hari ini, kami akan mengambil alih Lingzhou. Raja Ba. Gunakan alasan audiensi. Sungguh licik sekali. Beraninya kamu berteriak pada raja. Percaya tidak, aku bisa bunuh ratu sekarang. Jangan buru-buru, Raja Ba. Kamu mengambil nyawa Ratu Lingzhou, lalu apa? Garis darah Raja Ba tidak bisa diteruskan. Apa memberi orang lain kemudahan? Apa maksud mengatakan ini? Kita sama-sama pria. Aku beritahu, kamu punya penyakit tersembunyi. Tidak bisa berhubungan pria. Bicara lebih keras. Aku tidak punya yang disembunyikan. Ini tidak bisa dibicarakan, kalau disuruh bilang saja. Tidak bisa. Kata, tidak bisa dibilang. Bicara. Tidak.
Bicara. Raja Ba menyuruhmu bicara, cepat bicara jangan banyak bicara. Kau punya penyakit tersembunyi, singkatnya kau impoten. Impotent? Impotent? Omong kosong. Bicara, lihat itu, kau bilang bukan, berarti bukan. Kau kira aku omong kosong? Yang menderita bukan aku. Ini tentang keturunan raja, lebih baik aku jujur. Jika Xiao Yan bisa menyembuhkan penyakitku, maka raja akan punya penerus. Sembuhkan dulu baru bunuh Yeli. Jika tidak sembuh, bunuh dia dan Yeli semua. Tidak apa-apa menunggu sebentar. Kau benar. Kalau begitu, Jika bisa menyembuhkanmu, lepaskan ratu. Jika tidak, bunuh aku. Bagaimana, Xiaoxing? Kenapa harus begini? ratu. Jangan khawatir, pasangan hidup kita terikat. Xiao Xing pasti tidak akan. Meninggalkanmu. Sangat mengagumkan ratu. Ada lelaki seperti Xiao Yang mulia, jangan ragu. Dia mengulur waktu untuk menyelamatkan ratu. Diamlah. Saya punya pertimbangan sendiri. Katakan. Aku janji. Aku akan bertanya padamu. Katakan, Apakah kamu hanya tidur dengan wanita? jadi, kalau kamu berhubungan seks dengan perempuan, kamu gak akan berhasil, kan? Coba sama laki-laki. Apa? Berani kau bilang aku pergi? Kamu gila tidur dengan seorang pria. Kamu bajingan. Baka Yuru. Baka Ya Erlu. Kami, rakyat Ba, semuanya orang-orang yang jujur dan terhormat. Anda menghina kami, menghina raja kami. Yang mulia, jangan tunda lagi. Cepat bunuh Ratu Lingzhou. Baiklah, kalau begitu. Aku akan bunuh ratu ini. Jangan buru-buru, bagaimanapun kamu juga tidak berfungsi dengan wanita, coba rasakan dengan pria. Tidak ada yang memalukan. Di Lingzhou ada orang seperti itu. Ada sebutan khusus untuk hubungan seperti itu, namanya Duan Xiu. Diam kamu. Kamu tahu arti Duan Xiu? Itu artinya dua pria bersama. Sebenarnya, terkadang tidak harus selalu seorang wanita. Dua pria dapat hidup bersama dengan baik. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Xiao Xing, kau bodoh. Berani menghina Raja Ba. Kau celaka kali ini. Raja Ba tidak akan membiarkanmu lolos. Kalian pengkhianat mungkin hanya mengharapkan kematian Steve. Saya pikir saran Steve tepat. Dia pasti punya alasan. Alasan apa dia punya? Dia hanya lulusan SD. Alasan omong kosong apa yang dia miliki? Yun Tian benar. Dia seperti ini sejak bertemu denganku. Dari pagi hingga malam, dia memerah susu sapi. Dia tidak bisa membaca. Sekarang dia hanya mencari alasan. Permaisuri, berani dia menghina utusan demikian? Dia harus segera... Tebuslah dosamu, Dr. Xiao. Katakan yang sebenarnya. Xiao Xing, jangan bercanda. Katakan yang sebenarnya. Penting untuk selamat. Baiklah, sebenarnya keadaanmu ini walaupun jarang, tapi memang ada. Lalu kamu masih belum. Cepat katakan. Cepat katakan Xiao Xing, aku ingin dengar. Omong kosong. Meski bicara banyak, kamu tetap akan mati. Aduh, alasan kamu tidak bisa tidur dengan wanita adalah karena kamu punya dua sistem reproduksi, androgini. Androgyni. Androgini, lalu dia dihitung sebagai pria atau wanita? Bukan pria bukan wanita, apa itu? Beranikah mengatakan aku raja? Bukan monster jantan atau betina. Apakah kau percaya aku akan membunuh Xiao Xing, bukankah bawang pria normal dan bernapas? Bagaimana kau mempermalukannya seperti ini? Rasanya seperti menggosokkan wajahnya ke tanah. Jika kau berani menghinaku, aku akan membunuh permaisuri sekarang juga. Aku akan membunuhmu lagi. Apakah milik Anda sekecil bibit mentimun? Apa katamu? Biar aku saja yang bicara. Katakan, jangan disembunyikan. Kau menyuruhku mengatakannya keras. Yakin, katakan dengan keras. Tentu saja. Kamu juga bisa teriak. Kamu yang suruh, jangan menyesal. Tidak menyesal. Aku bilang kamu seperti tunas mentimun. Kamu bohong. Tadinya bilang pelan, malah suruh bilang keras. Bilang tapi tidak senang. Percaya tidak, sekarang aku bisa bunuh ratu. Lalu bunuh kamu bunuh saja aku. Aku kasih tahu, penyakit ini hanya aku yang bisa sembuhkan, kamu bunuh saja aku. Aku mati juga nggak berobat sama kamu. Tanaman mentimun sebesar itu. Seberapa besar? Aku sih belum pernah lihat. Tanaman mentimun sering makan. Enak, tapi nggak tahu. Kalau tumbuh di badan laki-laki itu gimana ya? Dengerin aku ya. Karena kamu punya dua sistem reproduksi, yang untuk pria belum sepenuhnya berkembang. Makanya jadi begitu. Bukannya kamu bilang bisa diobati? Cepet dong obati. Ayo, minum ini. Apa? Aku ini pria sejati. Kau suruh aku minum ini.
Aku gak mau minum. Tak tahu terima kasih ya. Susu dari Master D. Sangat langka dan berharga. Gak mau minum? Aku mau obati lo. Kesempatan ini gak datang 2 kali. Aku gak akan obati kamu lagi nanti. Aku udah minum sekarang. Ini, Kenapa belum ada reaksi? Jangan buru-buru. 3, 2, Sekarang coba sentuh di bawah ini, lihat ada reaksi nggak? Jadi lebih besar, ini bisa buat custom ukuran. serius? Panjang, lebar, keras, semua bisa custom. Mau seberapa panjang? 18. 18. Bukannya itu kecil? Menurutku 25 pasih. 2. 15. Tidak bisa menerima 25. Saya tidak bisa menerima 25. Kamu kurang pengalaman mengerti maknanya. Seperti Yun Tian kita. Dia 25. Aku keluar rumah. Ini cara menilai kekuatan pria. Sebuah standar. Jangan dengarkan omongan Xiao Yan, itu tidak mungkin, melawan logika. Hal yang mendesak. Tetaplah membunuh ratu sesepatnya. Xiao Xing, saya pikir jika tidak bisa, kita ambil jalan tengah. 23. 23. Baiklah. Lalu menurutmu, apa yang sebaiknya? Saya lakukan sekarang, Minumlah susu lagi. Masih minum? Lihatlah. Baiklah, maka Raja minum sekali lagi. Minum lagi. Kenapa nggak ada reaksi ya? Apa minumnya terlalu sedikit? gimana kalau aku minum lebih banyak? Minum sekali lagi. Habiskan saja, ini sudah tinggal sedikit. Setelah habis, aku akan punya banyak keturunan, dan negeri Ba akan abadi selamanya. Barulah aku bisa banggakan leluhur. Jangan pelit gitu dong. Bukan aku. Ini Raja sudah minum semuanya, kok bisa? Ini terlalu besar. Cepat hentikan. Aduh, ini bisa berbahaya. Terlalu besar. Hentikan. Cepat. Aduh, ini bisa berbahaya. Ini keren banget. Tak perlu lihat, ini. Bisa kembali seperti Dr. Xiao. Tidak. Yang tete tuan-tuan difu. Saya sangat berterima kasih padamu. Kamu tahu, Menurutku kemampuan medis Lingzhou kalian benar-benar ajaib. Begitu ya. Saya sujud di hadapanmu. Mulai sekarang negara Ba kami. Adalah negara bawahan Lingzhou. Negara bawahan. Saya harus segera pulang. Menunggu hingga musim jika Raja Ba tunduk pada ratu kalian, artinya tidak menyerang. Lalu kita harus bagaimana? Rajaba, c'est Bellum Koperji, Acupunia Satu Permintan, Tingalkan et du Apankiana Ini Bersamaku. Tidak, itu tidak akan. Raja Ba, kami warga negara Ba, telah menyerah padamu. Jangan mau kami, Raja Ba. Kami sudah milikmu. Kalau kau tinggalkan kami di sini, kami pasti mati. Saya akui bahwa saya pernah memendam pikiran yang tidak pantas. Tetapi sekarang saya tunduk sepenuh hati kepada permaisuri Lingzhou. Aku bukan orang bodoh. Hari ini, Jika Berani Mankianati Lingzhou, Berani Mankianati Bakubezok. jadi berdua pengkhianat. mari kita tinggal. Oh iya, Musang Muini. rontok bulu. Aigreko. Xiao Xing. Semua salahku, demi kenangan kita, beri aku kesempatan. Jangan biarkan aku tinggal di sini. Bersumpah, tidak akan muncul di depanmu lagi. Tidak akan mengganggu atau merepotkan. Mingyur. Xiao Xing, maafkan kami. Aku Janji. Kami berdua tidak akan muncul lagi. Kalian tahu minta ampun, tapi saat ingin membunuhku, tidak ada belas kasihan. Aku tidak akan percaya kalian lagi. Pengawal. Tangkap 2 pengkhianat ini dan masukkan mereka ke penjara.
Jangan, Xiaoyan, tolong aku. Jangan tarik aku. Aku akan pergi. Fon, Hari ini, sudah melakukan tugas besar. Kamu mau apa? Sebenarnya aku nggak mau jadi permaisuri, aku mau pulang. sebelumnya aku memang bersikap kurang baik padanya. Kalau dia mau pergi, biarkan saja dia pergi dulu. Aku punya kesabaran, biarkan dia perlahan jatuh cinta padaku. Seperti yang kamu mau. Sekarang Xiao Yan sudah pergi. Bukankah ini kesempatan bagus untuk mengejarnya? Ratu, akhir-akhir ini aku kelelahan. Urusan negara Ba juga selesai. Minta izin Kudi sebentar. Terserah. Seharian penuh, ada saja urusannya. Akhirnya pulang. Rumah memang terbaik. Xiao Xing, buka pintunya. Ini aku, yang lele. Aku bilang, Kak, Kamu datang lagi ke sini. ngapain? Biarin orang istirahat. Xiao Xing. Aku suka kamu. Kamu bukan suami di lagi. Boleh nggak aku deketin kamu? Kamu serius atau bohongan sih? Dulu aku yang selalu ngejar-ngejar Liu Qingqing. Sekarang malah ada cewek yang datang malam-malam nembak aku. Ya ampun, ini rasanya jadi orang yang dikejar cewek? Luar biasa. Xiao Xing, aku suka kamu. Biar aku jadi perempuan muda. Walaupun cuma semalam, itu sudah cukup buat aku. Xiao Xing, ini aku. Aku datang untuk menggantikan malam pertamamu. Kamu? Kalian berdua menginginkanku, jadi bagaimana aku bisa memilih? Itu keputusan sang ratu. Tidak. Lebih baik kamu yang tentukan. Di depan Xiaoyan, kita berdua hanya wanita biasa. Siapa Yang Xiao Xing Pili, itu bukan keputusan dariku. Ini. Bagaimana jika kita suit? Yang menang, Xiao Xing jadi miliknya. Ratu. Bagaimana kalau buat 2 dari 3? Yang ini tidak adil. Kita coba lagi, oke? Yang ini tidak di... Tela Keluar, Lia Camus Keluar Kerta. Baru aku Ulang. Yang ini tidak dihitung, aku telat keluar. Bagaimana kalau seri saja? Ayo, ulang lagi. Seru juga. Kalau kalian terus main tebak-tebakan begini, bisa sampai pagi. Selesai atau belum? Ayo barengan maju atau barengan keluar. Setuju, maju barengan. Kalian semua lebih putih satu sama lain. Lebih lembut satu sama lain. Setiap hari aku berendam dengan bahan herbal terbaik seperti Prilla dan Angelica. Agar kulit halus, lembut, dan bercahaya. Minum anggur berharga dipersembahkan dari negeri lain. Mengonsumsi pil aroma. Merawat dengan telaten. Tak pernah terhenti, ternyata begitu. Benar-benar layak menjadi kaisar wanita Lingzhou. Barang-barang yang kamu gunakan belum pernah kudengar. Jangan bilang, sungguh, jangan bilang. Sebagai manajer, kondisi kamu juga bagus. Bagaimana bisa dibandingkan dengan ratu? Kulitku pasti tak sebaik milik ratu. Bertetangga sekian lama. Bahuku dan lenganku penuh bekas luka. Bikin orang tidak nyaman. Atau aku pergi saja. Jangan pergi, siapa bilang menakutkan? Menurutku bagus saja, meski kulitmu tidak secerah ratu, tapi ini warna kulit sehat. Nyaman dilihat. Dan bekas lukanya tidak menakutkan. Sebaliknya, hal itu membuat orang makin merat. Lele, kamu harus tetap di sini. Bekaluka ditubumu, ini semua demi keselamatan Lingzhou. Jika Xiaoyan tidak menyukaimu, Aku akan membunuhnya sekarang juga, tak masalah, tak masalah. Aku akan terlalu patah hati untuk memikirkannya. Atau. mari kita mulai. Perjalanan ke Lingzhou ini sungguh berharga. Perjalanan ini tidak hanya menyembuhkan penyakit saya.
Mulai hari ini, saya boleh melakukan tindakan seksual antara pria dan wanita. Dengan cara ini, kerajaan Ba dapat melanjutkan garis keturunannya. Ke Lingzhou sekali-sekali juga bagus. Hamba sudah putuskan, besok kita kembali ke negara Ba. Yang mulia, Kita tidak bisa tunduk Lingzhou. kita tidak bisa langsung kembali ke negara. Apa Anda sudah lupa? Kita datang kali ini untuk mencari alasan menyerang Lingzhou. Bukankah kita belum menemukan alasan? Lingzhou ini bagus. Obatnya juga hebat. Kenapa kita harus menyerang Lingzhou? Yang mulia, Bagaimana kondisi negara Ba? En date AU. di tempat kami ada gempa bumi dan tsunami. Pangan kami bergantung pada impor dan ekspor. Jika negara lain tidak memasok, Itu bisa membahayakan negara kita. Negara kita ini hanya negara kecil, Pelo. Sumber daya kita sangat minim. Tapi negara kita tidak seperti yang Anda katakan. iya, negara kita memang pulau kecil, tapi dekat dengan laut. Sumber daya laut kita sangat kaya. Bahan baku masakan kita. Kita bisa mengirim ke seluruh dunia, tapi hanya mengandalkan ekspor seafood tidak cukup untuk menghidupi rakyat negara kita. Namun, Lingzhou punya tanah luas dan kaya sumber daya. Bisa menaklukkan Lingzhou, rakyat tidak perlu lagi takut. Baiklah, Bachan. lihatlah sumber daya Lingzhou. Begitu kaya. Energi begitu melimpah, negara kita sudah kacau. Pikirkanlah. Mereka begitu kuat. Kalau benar-benar berperang kita pasti kalah. Menurutku, lebih baik kita menyerah lebih awal. Kalau tidak bisa menang, tidak usah Sepanjang sejarah, berapa banyak pencapaian besar dan pergantian dinasti terjadi setelah perjuangan mati-matian di saat terakhir? Keputuzan Seya Sudabula. Negara kita, Ba, Akan tunduk pada Lingzhou ini, Paduka, 150 tahun yang lalu. Negara Ba pernah menguasai sebagian besar Lingzhou. Dan Anda ingin melupakan sejarah gemilang ini? Karena Lingzhou menyembuhkan penyakit Anda kehilangan semangat juang dan ingin meninggalkannya? cukup, Bashan. Keputusan diriku sudah bulat. Bashan, sejak kecil aku sudah menganggapmu seperti ayah. Aku menghormati pendapatmu. Tapi jangan lupa, akulah raja dari negara Ba ini. Jangan karena aku begitu memanjakanmu, kau berani menantang posisiku sebagai raja. Paduka. Keluarga kami Bashan Sisha pada Raja Turun Temuran. Setia kepada negara Ba, seperti kata pepatah, kritik tajam bermanfaat meski tidak enak. Saya mengambil risiko ini Saya berani memberi nasihat demi menarik kembali perintah raja. ini demi negara Ba, Raja. Bashan, kita tidak mungkin mengalahkan Lingzhou. Keadaan negara Ba saat ini tidak bisa bertahan untuk melanjutkan perang ini. Seya tidak setuju dengan ini. Seya benar-benar tidak setuju. Saya tidak bisa mempertaruhkan kebahagiaan semua rakyat negara Ba demi sebuah tujuan yang belum pasti. Raja. Keluarga kami Bashan setia kepada raja dan negara turun-temurun. Ayah saya, Bashan, berjuang, raja naik tahta, dan gugur di medan perang. Kakek saya di Bashan juga demi Anda, Raja. Gugur di perang Lingzhou. Semua ini, Saya ingat, jika Anda bersikeras, maka saya hanya dapat membunuh Anda dan merebut tahta Anda. Maka saya hanya bisa membunuhmu dan merebut tahtamu. Bachan, Camus Gila, Berani Menikam Raja, Jika Camus Bunu Raja, Camus Manjadi Pankiana Negara Bachan. Saya kalah, begitu adanya, kepala saya di Bashan. Silahkan ambil sesuka hati, saya Bashan, tidak takut kalah. baiklah, hari ini saya akan membunuhmu. Sudah, aku menghargai bahwa keluargamu setia. Dan Rola Berkorban demi Negeriba. Hari ini, aku tak akan membunuhmu, namun, kau kulepas dari jabatan duta. Dan dikirim kembali ke negeri Ba. Pergilah, tak ingin melihatmu lagi. Paduka.
Penjara itu memang tidak layak untuk manusia. Sangat bau. Penuh dengan tikus dan kecoa, tidak layak untuk manusia. Untung kita beruntung, Tuhan memberkati kita hingga bisa melarikan diri. Itulah artinya, jika ada niat, pasti ada jalan. Dulu ada orang pakai sendok ngeruk selama 3 tahun, akhirnya ngeruk jadi. Terowongan pelarian. Orang itu juga berhasil kabur, kan? Aku benar-benar lapar. Di penjara itu sehari makan 3 kali. Cuma roti basi yang berjamur, sama bubur encer tanpa nasi, benar-benar menyiksa. Ngapain? Ini aku yang nemu duluan, aku kelaparan, kasih ke aku. Apa maksudmu kamu yang lihat duluan? Jelas-jelas aku yang lihat duluan, lepasin. Kalau bukan menggoda 2 sipir itu. Gimana ambil kuncinya? Semua berkat usahaku. Ini punya. Kamu kira aku nggak lihat? Kamu tadi menggoda sipir itu, dan dia kasih kamu 2 roti besar dan putih. Anda mengantong. Tidak memberiku satu pun, ingin aku. Kamu bohong. Aku tidak mengambilnya. Kau ingin aku kelaparan? Lepaskan, lepaskan. Berikan aku. Roti kukus. Zhang Yuntian, gila? Kenapa rebutan bakpao kukus? Nggak ada yang tersisa. Aku harus makan apa? Kamu ingin aku makan apa? Wanita, kalau bukan karena kamu, apakah aku akan makan roti kukus? Serigala banget, Zhang Yuntian. Karena kamu nggak kompeten, nggak mungkin bisa membunuh Xiaoyan. Kalau nggak, gimana aku? Akan Mazuk Panjara. Aku benar-benar menyesal. Aku menyesal saat dulu aku ikut denganmu. Untuk menghindari masalah di masa depan. Kamu pikir aku tidak menyesal? Karena kamu, aku bahkan tidak bisa makan 1 kali pun dengan tenang. Pikir ini bukan solusi. Kita seharusnya. Shen, seharusnya kita bersatu melawan musuh. Ya, lapar sekali sampai pusing. Sekarang kita seharusnya kumpulkan semua kekuatan. Bunuh Xiao Xing. Aku Bashan, seorang pria sejati dengan cita-cita besar. Malam ini, aku gagal meyakinkan raja, gagal membunuh dan merebut tahta. Aku malu pada leluhur keluargaku. Aku tidak berhasil mewujudkan impian kalian, tidak bisa menyerang Lingzhou. Aku telah menyesuaikan rakyat negeri Ba. Aku tidak layak bertemu dengan kalian. Hari ini, aku akan harakiri. Mengorbankan Nuava untuk menebus. Tuan Duta. Jangan terburu-buru. Bukankah kalian ditahan di penjara Lingzhou? Bagaimana bisa ada di sini? Karena kita belum takdir mati. Tuan Duta, Anda juga tidak seharusnya mati. Kalau kita mati, bukankah itu memenuhi keinginan Xiao Yan dan Sang Ratu? Kita tidak boleh menyerah. Juga memikirkan hal yang sama. Ingin Sang Ratu mati, tapi tidak bisa membunuhnya. Apa bisa dilakukan? Saya punya cara. Sang Ratu dan kepala penjaga menyukai Xiao Xing. Berdasarkan insting, ketika 2 wanita menyukai pria yang sama. Retakan di antara mereka. Terlihat, begini caranya, menggoda Xiaoyan. Tuan Duta dan Yun Tian bertugas membawa mereka ke kamar Xiaoyan. Ketika mereka melihat saya dan Xiao Xing bercumbu. Mereka akan marah besar. Begitu mereka marah, mereka akan lengah, dan saat itulah kita akan membunuh mereka. Kesempatan besar. Metode ini memang layak. Ini satu-satunya pilihan yang tersisa. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita rencanakan dan bertindak segera. Permaisuri, air mandi siap, dapat mandi sekarang. Itu berisi perin. Daun peril. Angelica dahurita, Litopus lucidus, Lonurus japonitus, dan obat. Ini terbaik untuk mengisi ulang energi dan mempercantik kulit. Wah, mereka menyiapkan air mandinya dengan anggrek di dalam. Bagus untuk kesehatan. Saya harus mencoba. Kamu belum bisa pergi sekarang. Air yang kamu siapkan. Untuk berendam, kenapa melarangku? Kamu kesal? Mau lagi sekali. Sang Ratu mandi dulu.
Kapan giliranku? Kamu harus tunggu sampai aku selesai. Dua wanita paling berkuasa di Lingzhou. Sampai mandi aja tegas, tapi aku suka. Sekarang punggungku pegal, pinggang juga sakit. Aku sudah mencapai puncak hidupku, bisa memeluk dua wanita cantik seperti bidadari. Benar-benar bahagia. Xiao Xing, kamu istirahatlah dulu. Sang Ratu ada urusan yang belum selesai. Kami pamit dulu ya. Jangan pergi dong. Yuk kita lakukan sekali lagi. Kamu istirahat yang baik, aku dan kepala pelayan tidak terburu-buru. Nanti, masih banyak waktu. Habiskan malam musim semi bersamamu. Tidak terduga. Aku, Xiao Xing, capai ini. Leluhur keluarga. Lihat itu, aku melakukannya demi keturunan keluarga Xiao. Tak peduli seberapa keras aku berusaha, aku bukan lagi hanya mengagumi satu orang. Xiao Xing yang tidak berguna. Bukankah mereka semua sudah pergi? Siapa yang datang sepagi ini? Liu Qingqing, bukankah di penjara? Bagaimana Anda keluar? Tenang saja. Aku diam-diam kabur. Kalau ketahuan nanti, mereka akan menangkapku kembali. Bisakah berhenti bicara sembarangan? Cepat pergi, keluar, aku tidak percaya. Demi aku katanya. Untuk membunuhku. Kalau kamu baik-baik saja, itu tidak benar. Pergi, keluar dari rumahku sekarang. Xiao Xing, kok bisa mikir tentang aku? Kali ini, Datang berdamai sama kamu. Kamu itu asal ngomong. Kamu pikir aku, Xiao Xing, percaya omongan kosongmu? Cepat pergi, kalau enggak, aku panggil orang. Kamu nggak kangen sama aku? Apa nggak kangen? Mandian bareng sama aku. Jangan deket-deket, jauhin aku. Jangan mendekat, tetap jauh dariku. Apa yang sembunyikan? Tidak ada bagian tubuhmu yang belum kulihat. Kamu malu? Kita jarang bergandengan tangan, tidak ada yang terjadi. Apa mungkin kamu melihatku? Benar sekali. Aku sudah melihat, tidak peduli sudah melihat. Pintu di sana, cepat pergi. Tidak ada perlu dibicarakan lagi. Xiao Xing, Lihat ini. ini anggur apa? Aku tidak mau lihat. Kalau mau, kamu lihat. Aku berita. Liu Qingqing, kalau tidak pergi sekarang, aku akan panggil orang menyeretmu ke penjara. Anggur ini saat kita pertama kali bertemu. Kita tanam di bawah pohon besar. Ini anggur putri merah. Saat kita ambil anggur ini. Saat menikahiku, sekarang apapun yang dikatakan tidak berguna. Beberapa hari lalu di Istana Lingxiao, Zhang Yuntian mencoba membunuhku. Kalau bukan karena keberuntunganku, aku mungkin sudah bertemu nenek buyutku. Apa yang kamu pura-pura? Aku tidak berpura-pura. Semua salahku, tertipu oleh Zhang Yuntian. Aku terlalu polos, seharusnya tidak mempercayainya, Xiao Xing. Aku tahu ucapanku tak layak meminta maaf. Aku ingin minum lagi bersamamu, En Werhong. Aku yang bersalah padamu. Ratu Lingzhou. Pertaruhkan nyawamu. Bachan. Béranis et Kali Camus. Berani-beraninya mencoba. Katakan. siapa yang mengutus? Xiao Xingka. Apa yang kamu bicarakan? Mana mungkin Xiao Xiao Xing. Bagaimana mungkin Xiao? Apa kamu sedang berbohong? Semuanya adalah kamu dan dalang di balik rencanamu pasti bukan Xiao Yan. Tidak. Aku berkata yang sebenarnya. Xiao yang mengutusku ke sini. Tangan. Jarinya patah. Kemarin Xiao Yan masih bersamaku. Bagaimana dia punya kesempatan mengutusmu membunuhku? Ini benar. Semua ini,
Itu semua bagian dari rencana. Mereka sengaja membuat keributan di depan Anda untuk menarik perhatian Anda kepada Xiao Yan dan membuat Anda jatuh cinta padanya. Mustahil. Kamu pasti bohong. Aku tidak bohong. Tujuan utama Xiao Xing adalah membuat Anda jatuh cinta padanya agar dia bisa memiliki semua milik Anda. Untuk membantu Liu Qingqing. Naik ke permaisuri Lingzhou. Liu Qingqing tidak menyukai Xiao Xing. Aku juga wanita, bisa melihat Xiao Xing dikhianati oleh Liu Qingqing. Bahkan lebih kecil bantu dia duduk di kursiku. Kaisar Lingzhou, kenapa kamu tidak mengerti? Direncanakan oleh Xiao Yan dan Liu Qingqing. Mereka berakting. Jika akting buruk, bagaimana kamu bisa terjebak? Ma Zuc peut en cap? Tidak. Kamu pasti berbohong. Xiao Yan ditusuk dari belakang. Zhang Yuntian, bagaimana mungkin mereka pura-pura? Kenapa harus percaya padamu? Sebenarnya kalian tahu, Xiao Xing adalah orang rendahan untuk Liu Qingqing. Dia lakukan segalanya untuknya. Bahkan, menulis buku catatan memalukan untuknya. Aku tidak percaya. Mulutmu. Bicara sudah jadi fakta, Yang Mulia. Aku punya saksi. Kalau kalian tidak percaya, panggil Zhang Yuntian ke sini. Beberapa jam lalu ada Zhang Yuntian kabur dari penjara. Apa yang terjadi? Siapa di luar, masuk. Yang Mulia, aku datang menemui Anda. Aku melapor, ada yang mau menjebak Anda. Pengurus besar ingin merebut tahta. Jelaskan padaku. Tentang Bashan, kamu adalah saksi. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Bashan bilang semua itu fakta. Sieben Anya. Aku sungguh suka Liu Qingqing, tapi aku tak menyangka aku hanya bagian dari permainan mereka. Liu Qingqing hanya pura-pura baik padaku. Hanya agar Xiao Yan mendekati dan membunuh kalian. Mereka memanfaatkanku, juga Xiao Xing memanfaatkan identitas kekaisaran. melepasku, Liu Qingqing, hanya dari kamu, Bash. Satu sisi kata. Kenapa aku dan Ratu harus percaya? Ini adalah bukti fisik. Ini adalah perjodohanku dengan Liu Qingqing. Dua batang karang laut dalam. Zeratus batang emas, 10 ribu tael perak. Aku memberikan Padania, tapi diatidax et tuju. Katamu diatidax et tuju. La luke n'a pas diabersamamu? Apa artinya cinta di dunia ini? Yang membuat orang rela menghadapi hidup dan mati bersama. Kepala pengurus wanita agung. Zhang Yuntian ini, meskipun dia buruk ke dalam kemuruk, tapi dia benar-benar cinta sejati pada Liu Qingqing. Sayang sekali, rencana Tuhan beda. Dia malah tertipu masuk penjara. Sampai celana dalam pun tak tersisa. Aku juga untuk mengelabui kalian. Sebenarnya bulan lalu aku dan Liu Qingqing seharusnya menikah, surat nikah ini Liu Qingqing juga sudah ambil. Tapi dia selalu punya alasan menolak dan menunda, dia hanya memanfaatkanku. Di hatinya, hanya ada posisi ratu. Bagaimana percaya surat nikahmu itu asli? Orang lain bisa mengambil kertas merah dan membingkainya. Bisa dibilang ini adalah surat nikah. Bagaimana kamu membuktikannya? Bulan lalu, aku sudah mengirimkannya ke grup Wang dan grup Li. Mereka harusnya memiliki salinannya. Kepala pelayan. Apakah Zhang Yuntian dari grup Zhang memberikanmu surat nikah sebulan lalu? Iya, nggak tahu kenapa sampai sekarang mereka belum menikah. Sebelumnya, Zhang Yuntian minum-minum sama Li dan aku. Bilang dia lagi bad mood, katanya Liu Qingqing terima surat nikahnya, tapi nggak mau menikah. Untungnya kasih tahu Wang sebelumnya, meskipun kepala pelayan. Dan ratu wanita menyelidiki, mereka tak akan menemukan apapun. Rencana kita rapat, dua wanita jatuh cinta, pikiran pasti kacau, tak mungkin. Menemukan sesuatu mencurigakan. Toshing. Bagaimana bisa menipu ratu wanita? Aku juga nggak percaya. Gelang ini adalah gelang warisan dari grup Zhang. Untuk ungkapkan ketulusanku, aku kasih ke Liu Qingqing. Tapi aku nggak menyangka. Karena kita menemukan ini di kamar tidur Xiao Xing, artinya Liu Qingqing sama sekali tidak peduli dengan hadiah dari Zhang Yuntian. Mungkin sekarang dia bersama Xiao Xing. Aku bersumpah, di kamar Xiao Yan sekarang ada barang Liu Qingqing. Dengar Liu Qingqing, pengejar ini menyimpan benda miliknya dengan baik. Tak disangka, berita ini ternyata. Berguna. Ini. Xiaoxing membansi Liu Qingqing. Kenapa di kamarnya ada barang Liu Qingqing? Tidak mungkin. Padahal kita berdua berencana untuk melarikan diri dari Ling You, menjalani kehidupan hanya berdua.
Liu Qingqing melarikan diri. Aku mengikutinya ke bawah pohon dan mulai menggali arak. Menggali arak apa? Aku pernah dengar dia bilang dia dan Xiao Xing mengubur arak Nur Hong di bawah pohon. Dan Xiao Xing juga berkata ketika menggali arak itu lagi, itu adalah saat dia Menikahi Liu Qingqing. Menggali arak. Apa gunanya sekarang? Xiao Xing ingin menikahi Liu Qingqing? Tidak mungkin, sama sekali tidak. Tentu untuk merayakan. tepatnya untuk merayakan. Merayakan bahwa dia telah memikat Anda dan kepala besar. Memanipulasi dua wanita terkuat di Lingzhou. Dan segera merayakan Liu Qingqing menjadi penguasa wanita. Kurang ajar. Berani mempermainkan saya dengan kepala besar. Ember Lingzhou makan gratis, kepala besar yang hebat. Belum pernah ditipu sebesar. Sungguh keterlaluan. Yang mulia, kepala pelayan, saat ini tak ada yang perlu disembunyikan lagi. Saya juga ada satu hal lagi yang ingin saya akui. Shaoxing datang mengkaraku. Untuk membunuh. Yang mulia, sebagai orang dari negara Ba, konflik dalam negeri kalian sebenarnya tidak ingin saya terlibat. Tetapi tawarannya benar-benar sangat menggiurkan. Dia mengatakan berhasil membunuh Yang Mulia dan membiarkan Liu Qingqing naik tahta sebagai penguasa Ningzhou. Akan memberi setengah wilayah Ningzhou. Untuk negara Ba, Yang Mulia. Kalau Anda tidak percaya, kita bisa langsung ke kamar Xiao Yan untuk menangkap basah. Hanya satu cangkir. Hanya satu. Anggap sebagai ucapan selamat tinggal. Oke. Hebat. Sekali minum, dijamin mati. Peluang bertahan hidup sama sekali nggak ada. Ada racun di anggurmu? Bagaimana mungkin berpikir begitu tentangku? Kau berkali-kali mencoba membunuhku. Keinginanmu melakukannya mencurigakan. Tidak bodoh. Anggur ini. Saya tidak akan meminumnya. Kapan wanita licik? Cari pinter bagai ini. Aku pakai racun mematikan dalam minuman ini. Setetes cukup mengakhiri nyawa. Apalagi? Mahal sekali. Aku dapatkan dengan susah payah. Baiklah, kamu tidak percaya padaku kan? Aku buktikan dengan meminum ini. Sekarang kamu percaya kan? Kalau Liu Qingqing bisa kabur, pasti dia bukan orang sembarangan. Mungkin ada hubungannya dengan Bashan. Siapa tahu dia ada rencana di negara Ba, cepat buat dia minum dan lapor ke ratu. Ting Xiaoxing, akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Kenapa kepalaku pusing sekali? Kamu pikir aku meracuni minumanmu? Racun ada di kukuku, cukup goyangkan jari sedikit, racun itu masuk ke gelasmu tanpa disadari. Kamu ini wanita beracun. Jangan salahkan aku, itu salahmu menghalangi jalan orang lain. Kamu. Xiaoxing. Xiaoxing. Kamu berani mengkhianati kami. Shaoxing. Kamu waras? Liu Qingqing itu wanita suka pamer dan kejam. Kamu malah sama dia. Benar-benar bikin aku kecewa. Xiaoxing, aku percaya banget sama. Tapi ini balasanmu aku? Apa salahku sama kamu? Xiaoxing. Cepat minta maaf ke Ratu. Ratu. Sebenarnya ini masalah kalian sendiri, tapi aku gak tahan lagi. Sebagai orang luar, Saya kasihan padamu. Itu Xiao Yan, sebagai ayah raja, masih main di luar. Jelas dia tidak menghormati kalian. Ral. Tidak, terjebak. Cepat pergi. Yang Lele. Kenapa dia ada di sini? Dia terluka. Tidak bisa. Saya harus membantunya dengan atur pernapasan. Akhirnya kau bangun. Cepat bangun. Kenapa kita ada di sini? Aku. Dan juga. Luka itu kenapa? Kamu masih berani tanya? Kalau bukan karena kamu, aku dan Ratu tidak akan terjebak. Lagi, luka itu kenapa? Kamu masih berani tanya? Kalau bukan karena kamu, aku dan Ratu tidak akan terjebak. Aku kan tidak melakukan apa-apa. Jangan sembarangan bicara.
Kamu masih belum mengaku ya? Apakah dengan Liu Qingqing pergi mencuri makan? Khawatir padamu, Ratu ikut Basan dan Zhang Yuntian memeriksa. Ternyata melihat pemandangan yang bikin orang berpikiran aneh. Ratu langsung marah dan mau menarikmu. Tapi malah diserang. Tidak, aku benar-benar tidak. Oh, Yang Liu Qingqing itu. memberi obat dan membuatku mabuk. Aku tidak melakukan hal yang membuat Ratu marah. Perempuan jahat, Liu Qingqing. Untungnya aku sudah mencapai tahap Huashen, kebal racun. Kalau tidak, benar-benar kena trik perempuan itu. Kamu cuma bisa ngomong, kenapa aku harus percaya? Aku ini aku. Kalau aku bohong, aku anjing kecil. Kata orang bilang. Lidah pria itu ibarat setan penipu, jangan bikin gender war deh, jangan pukul rata semua. Jangan pukul rata semuanya. Kamu benar-benar nggak bohong sama aku. Aku bersumpah kalau aku menipumu, melakukan hal yang mengkhianati sang ratu, maka aku akan disambar petir, aku akan mati mengenaskan. Habit. Jadi ternyata kamu benar-benar tidak mengkhianati sang ratu. Berarti semua yang kulakukan ini memang layak. Baiklah, tenanglah. Jangan terlalu bersemangat begitu. Iya. Ratu di tangan orang lain. Kita segera pergi menyelamatkannya. Menyelamatkan sang ratu. Pergi. Lihat jurus titik bunga krisan saya. Ayo. Ratu. Kau sudah sadar. Cepat. Beritahu aku. Di mana batu giok? Batu giok ada di bawah meja. Cari sendiri saja. Cepat. Sebaiknya jangan tipu aku. Jika tidak, Aku akan membuatmu berharap mati. Setelah segel kekaisaran ditemukan, mengapa tidak? Bunuh permaisuri ini. Bagaimanapun, Itu tidak terlalu. itu kembali ke akar. Lihat, Betapa baiknya kami. Perhatikan baik-baik segel giok ini dan lihat apakah bisa digunakan. Jika tidak bisa, kalau begitu dia hanya hias. tidak ada bedanya. Ada apa ini? Jangan coba-coba bohongi aku tidak percaya sama kamu. Coba saja coba. Ada apa ini? Kenapa nggak bisa tutup? Wanita sialan. Jangan main trik, cepat bilang ada apa ini. Jangan bicara omong kosong, cepat kasih tahu aku. Di mana stempel kerajaan itu? Cepat, serahkan stempel kerajaan asli, atau aku membunuhmu. Aku tidak membohongimu, stempel ini. Memang asli apanya? Aku pecahkan sekarang. Kamu akan menyesal jika memecahkannya. Sangat asli. Mengapa tidak bisa cetak cap? Stempel ini. harus dibanggakan denken darah. Darah katamu. Jangan bohongi aku kali ini. Kalau tidak, aku akan bunuh kamu sekarang. Gores. Pelan dong. Aku kira butuh banyak. Kamu kira lagi datang bulan? Ya, banyak. Berani bohongi aku. Kenapa masih belum bisa tertutup? Aku tidak bohong. Pakai darahmu. Tidak berguna. Lian tidak membohong. Menggunakan darahmu. Tidak berguna. Darahku tidak cukup. Siapa darah ini? Ada syarat lain, ya? Tebakanmu benar. Stempel ini hanya bisa digunakan dengan darahku, hanya orang berdarah kerajaan. Yang bisa menggunakan stempel ini. Aku bodoh. Tapi aku tidak bodoh. Sebaiknya kamu jangan bohongi aku lagi. Tidak ada apa-apa. Kalau mereka tidak ada, bagaimana? Apakah ada ruang rahasia? Rumahku tidak punya ruang rahasia. Shashing. Puting bayi. Kenapa kamu masih menyimpannya? Ini bukan milikku. Waktu itu beli satu dapat satu, ini yang didapat. Aku simpan saja, tidak ada gunanya buatku.
Sebaiknya kamu jangan lihat lagi. Walaupun aku tidak punya Latar belakang keluarga yang baik. Dan ilmu bela diri. Tapi aku akan berusaha sekuat tenagaku untuk memberikan apa yang kau inginkan, supaya kamu tak merasa tersakiti sedikit pun. Untuk siapa surat cinta ini? Ini. Bicara lebih keras, Bu Qingqing baiklah. Kamu simpan surat cinta untuk Liu Qingqing? Saat itu, aku suka padanya. Impianku saat itu menikahinya. Tapi sekarang berbeda. Biar surat cinta ini jadi kenangan masa mudaku. Jangan harap mempila. Baik. Ayo cepat temukan permaisuri. Anda pasti masih memiliki barang lain yang tersisa di ruangan ini untuk Liu Qingqing, bukan? Itu semua sudah berlalu. Kenapa kalian para wanita selalu memikirkan hal-hal ini? Apa gunanya membicarakannya sekarang? Yang terpenting saat ini adalah menemukan permaisuri, kan? Apa ini? Kamu akan marah jika aku memberi. Lebih baik aku tidak. Katakan sekarang, atau kubunuh kau. Bicara, ini gaun yang dijahit untuk Liu Qingqing. Saat pertama kali menghasilkan uang dari menjual susu, saya ingin membelikan gaun, jadi membeli beberapa kain. Aku menjahitkannya sesuatu. Dijahit dengan tangan sendiri. Aku merobeknya. Jangan. Bagaimanapun juga, cinta pertama bagi seorang pria itu nggak terlupakan. Anggap aja ini buat kenang-kenangan. Masih biut kenang-kenangan. Kamu masih berani mikirin wanita seperti Liu Qingqing. Kamu nggak gila kan? Aku lihat di rumah ini, ada banyak bekas-bekas Liu Qingqing. Lebih baik dibakar aja. Jangan, ini rumah leluhur keluarga Xiao. Gila ya kamu. Sekarang hal yang lebih mendesak adalah cari ratunya. Kalau nggak ketemu, kita semua bakal tamat. Kali ini buat porsinya lebih besar sedikit. Darahku bisa membangunkan segel giok. Yang lebih penting adalah bisa mengirim pesan keluar. Begitu Lele melihatnya. Akan membawa Xiao Yan. Untuk menyelamatkan. Efek spesial 50 sen. Pasti akan berhasil. Bisa memberikan segel mulai sekarang. Lingzhou milikku, pasukan besar Lingzhou semuanya di bawah perintahku. Permaisuri, kamu sudah tidak berguna lagi bagiku. Sekarang, kamu bisa mati. Bunuh dia. Le. Xiaoxing. Kalian di mana? Kenapa belum sampai? Mati saja. Apa ini? Stempel kerajaan. Tahu di mana permaisuri? Ayo ikut. Oh. Kamu bukan bilang ratu ada di sini? Kenapa nggak ada orang? Siapa yang main sembunyi? Keluar. Sayang, ratu, Lele, hati-hati di belakang. Ini. Kalian mau ngapain? Shaoxing. Sekarang dua wanita MU. Ada di tangan kami. Berlutut. Kakak, kumohon pada kalian. Lepaskan ratu, pengurus Yang. Kalau kalian mau tangkap. Tangkap saya, Xiao Yan, saya orang biasa. Tidak punya status yang mulia. Shaoxing. Kamu bukan. Biasa, kamu adalah suami ratu. Jangan meremehkan diri sendiri. Sidiap hari bahagia sekali. Xiao Xing, meski banyak wanita di sekelilingmu, aku tahu dari awal hingga akhir kau hanya mencintaiku. Walaupun tidak berjasa kepada. Tapi sebagai penggemarku. Namun peduli pada orang. Aku tetap merasa kesal, Qingqing. Kita berdua sudah menjadi masa lalu. Baik-baik saja. Kalau begitu. Yang Lele. Li. Kamu pilih salah satu. Aku ingin lihat. Kamu sebenarnya cinta. Xiao Xing. Selamatkan Lele, jangan pedulikan. Xiaoxing pilih ratu, pastikan selamat bukan Lele. Kamu sudah mengikuti aku sepanjang hidup dari kecil, selalu aku yang jadi prioritasmu. Secara terbuka kamu bawahanku, tapi sebenarnya aku sudah anggap kamu seperti adik. Aku ingin kamu hidup baik. Ratu Lele, dengar aku, kamu sudah bersamaku dalam suka dan duka. Menarikku kembali dari batas hidup dan mati. Jika tidak ada kamu. Bagaimana bisa bertahan sekarang, Lele? Aku berhutang banyak nyawa. Kamu hidup dengan baik. Tidak bisa, Ratu. Bersamamu adalah berkah dari kehidupan sebelumnya. Aku tidak pernah menyesal.
Tumbuh bersamamu adalah hal terindah. Kamu tak berhutang padaku. Xiao Yan, selamatkan ratu. Lele, dengarkan aku, hiduplah dengan baik untukku, dan lihatlah negeri yang indah ini untukku. Mulai sekarang, Kamu bebas. Jangan, Maharani, penguasa bijaksana yang kutemui. Cakap dalam strategi, pertempuran, berhati baik, dan peduli rakyat. Tanpa dirimu, negeri ini kehilangan besar. Ling Zhou membutuhkanmu. Maaf ya, Berhenti bertele-tele. cepat pilih, atau Akan membunuh mereka Jangan, jangan, Aku pilih. Aku pilih. Aku pilih. Pilih. Aku pilih ratu. Xiaoxing, Tak disangka yang ada di hatimu masih ratu. Kamu yakin? Xiaoxing, aku. Yakin. meskipun mendengar kata-kata, dan memilih ratu. tapi di hatiku, Tetap ada gelombang kecil. gak tahu harus senang atau sedih nih. Yang lela ya yang lela. Lihat wajah imutmu, gak kalah sama ratu. Bentuk tubuh ini, Cantik banget. Xiaoxing gak tertarik sama kamu. Dia bahkan berharap kamu mati. Memilih ratu adalah keputusan bijaksana untuk Xiao. jangan adu domba di sini. Meskipun mati, aku akan mati dengan bangga. Punya prinsip, kalau begitu, lakukan saja. Bunuh dia. berhenti berhenti berhenti. Aku pilih yang lele. Kaisar perempuan biar kamu jadi pria yang kamu cintai. Bahkan lebih. Nama adalah suami kaisar dalam keadaan genting seperti ini. Pun tidak memilih. Sebaliknya, memilih pelayan, kamu cemburu, jangan bersikap sinis. Nia Asliku. Memang ingin lele tetap hidup, jangan keras kepala. Kaisar perempuan, bagaimana? Istana Belakang, Kozon Melompon. Kalian tak perlu berkata. Awalnya, Lian ingin Lele menjalani hidup baik, jadi pilih Lele. Aku tidak menyesal. Baiklah, Tunggu-tunggu, biarkan aku berpikir lagi, biarkan aku pikirkan lagi. Xiaoyan, selamatkan Lele. Jangan pedu. Tidak, aku takkan hidup sendiri. Jika kau mati, aku pasti menemanimu. Aduh, kenapa begitu? tidak usah bicara. Kalian gak perlu mati. Hey anak muda, suruh kamu berlutut sekarang. Kalau tidak, aku bunuh mereka. Berlutut untukmu? Kenapa? Aku mau menikmati pengakuan mereka. Rasanya dihormati dua wanita terhebat di dunia. Xiaoyan, masih keras kepala. Percaya kalau aku bisa bunuh sekarang? Cuma bertiga? Kalau bertiga kerjasama. Kalian bukan tandinganku. Anak tak tahu malu, omong besar. Omong besar. Gak takut lidahmu tergigit? Xiaoxing bukan. Aku tak tahu tentangmu, berhenti bicara besar. Ayo kita mulai bersama. Cepat bunuh dia. Bagus, kita semua masih hidup. Bagu, Xiaoxing. Jangan buru-buru. Tunggu sampai aku selesai tiga orang ini. Kalian mengungkapkan perasaan, tidak terlambat kok. Xiaoxing ampuni aku. Semua ini karena Zhang Yuntian dan Liu Qingqing mencari aku untuk kerjasama, bukan kemauanku. Xiaoxing, jangan dengarkan orang tua. Tak berniat buruk padamu. Itu strateginya, percayalah. Bukan salahku soal Xiaoyan, tidak tahu. Zhang Yuntian memaksaku. Aku mencintaimu, selalu. Kamu wanita tak tahu malu, kamu yang menggoda aku dulu. Aku hanya tidak bisa menahan godaan. Tapi aku tidak pantas mati. Kasihanilah aku dong. Aku juga minta maaf deh. Aku akan lakukan apa saja. Kamu ini perempuan kok nggak tahu malu. Sekarang malah pura-pura. Kamu gak tahu dia gimana buruknya ngomongin kamu? Oke, banyak omong benar. Aku nggak ada waktu buat ngobrol nggak jelas. Xiaoxing, kumohon, asalkan kamu memaafkanku, aku pasti bakal bekerja keras banget. Aku punya harta karun. Aku persembahkan untukmu. Apa keajaiban barang-barang? Peta harta karun ini kegunaannya besar. Bisa memberikanmu kekayaan yang melimpah. Ini pil, bikin kamu awet muda, wajah kelihatan 18 tahun. Bisa perpanjang usia. Pedang sakti ini sangat langka, setajam pisau. Ini semua adalah harta langka di dunia. Kalau begitu, aku akan terima semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih, Xiaoyan. Bisa lepaskan aku, kan? Asalkan kamu lepaskan. Kembali ke Krala, tidak mengincar Ling Zhou. Lepaskan aku, akan bekerja keras. Kamu suruh aku ke timur, aku tidak. Xiaoyan, aku tahu aku salah. Ampunilah aku. Begitu ya.
Sayangnya, kalian membuatku merasa tidak nyaman. Lebih baik kalian pergi saja. Kalian berdua, Mulai sekarang melayani satu suami bersama-sama. Bagaimana? Aku tidak keberatan. Aku juga setuju.